siapa semangat nih nih? Agung ya, memang Agung ini penyemangat. Itu yang uji Pak Dokter tuh wong nggak jelas tuh itu dah. Ini banyak acara ini banyak penggemar. Benar, acara nomor 1 ya. Undang penerbit. Ya pemirsa, terima kasih masih di Warung Ebo. Nah kita undang pemirsa di rumah untuk bergabung bersama kami yang nelpon di 0711 380022 tentang tema kita hari ini pandemi COVID-19 1 tahun. Ya, kita nak flashback ulang atau juga yang nak ditanya silakan. Tapi bukan ulang tahun ini 1 tahun ini. Tidak, mengenang 1 tahun, Mbak. Mengenang, Mbak. Dikenang, Mbak lah Pak Dokter. Kalau ulang tahun bahaya di bacaan. Ke depan ulang tahun lagi. Panjang umur. Ya, pemirsa silakan diaturi di 0711 380022. Ya, yang nak bertanya seputar vaksin kita vaksin boleh, tentang Covid boleh. Balik ke vaksin tadi, Pak Dokter. Ini ada banyak asumsi kalau misalnya uang yang punya penyakit bawaan itu tidak pacak divaksin. Contoh penyakitnya. Jadi ini vaksin itu begitu disuntikkan masuk ke badan kita. Nah, kaget badan kita itu akan mengeluarkan zat namanya antibodi. Itu baik kira-kira. Jadi kalau vaksin disuntikkan terus badan kita tidak mengeluarkan antibodi, berarti ada masalah di badan kita. Jadi pertanyaan tadi misalnya, apakah penyakit bawaan tadi bisa divaksin apa tidak? Kalau dia tidak menimbulkan antibodi, disuntik tidak menimbulkan antibodi, tidak boleh. Misalnya contoh penyakit bawaan yang sifatnya ke arah darah, apa jantung, apa penyakit lever, ada bawaan yang budak kecil itu. Tapi kalau penyakit bawaannya itu sekedar misalnya mohon maaf hal-hal yang berkaitan cuma sama masalah otot, masalah apa, tidak jadi masalah. Jadi tidak galau-galau. Darah tinggi dok, darah tinggi. Aku di darah tinggi masalahnya dok. Darah tinggi itu masalahnya ada 3. Darah tinggi itu 1 pasti ada masalah di jantung, 2 ada masalah di darah, 3 ada masalah di pembuluh darah. Jadi kalau wong sedang darah tinggi tidak boleh sama sekali divaksin. Tolong camkan itu. Yang kedua, kalau misalnya darah tingginya sudah terkendali turun itu jingok dulu, jangan pula buru-buru divaksin. Karena mohon maaf, kadang-kadang wong darah tinggi itu terkendali cuma 2 hari, 2 hari lagi naik lagi. Itu tidak boleh juga yang itu. Harus tensi dulu dok ya. Iya, kalau terkendali misalnya pecah, sekarang darah tinggi, tapi sebulan lagi tidak kambuh-kambuh, nah mungkin masih mungkin. Nah itu. Lagi tinggi nih. Itu. Lagi tinggi lagi nih darahnya dok 190. Bukan ngapa pula nak darah tinggi pula, masih muda mana darah tinggi. Siapa ngomong masih muda dok? Ya, 17 lebih bener. Dokter ketemu aku berapa sudah umur dok? Iya. Ini telepon Pak Dokter ditangkap dulu. Halo? Bukan, telepon kantor ini. Bapak telepon kantor. Bukan. Bukan telepon dok. Nah dok, jadi anggapan kita tentang COVID ini kemarin kan bahaya. Kira-kira sekarang ini masih dianggap bahaya? Nah ini, jadi ada istilahnya ini namanya pandemi. Pandemi tadi kena ke seluruh dunia. Nah ini pecahnya nak bergeser jadi endemi. Endemi itu artinya ada terus masih ada, tapi di daerah-daerah tertentu Sekarang kita nak bahasa ilmiahnya nih, bahasa datanya juga. 65% COVID di Indonesia ini ada di Jawa. Di Jawa. Hanya 1,1% ada di Sumsel. Jadi kalau nak diomong kira-kira pandemi sebenarnya itu di Jawa. Jawa yang di Sumsel tidak. Sekarang misalnya ada larangan mudik. Itu yang tidak boleh mudik wong Jawa ke sini atau sini ke Jawa. Tapi kalau wong Sumsel kamu misalnya nak ke Semuntul, lajulah. Sesama Sumsel tidak apa-apa. Nak dingin-dingin ke Pagralam, lajulah. Pokoknya selama ngubek-ngubek di Sumselnya bagus. Ini anak itu jadi jangan. Alhamdulillah. Kita nih galak apa ya? Mikir itu yang berat-berat. Iya benar. Misalnya COVID, masalah ekonomi, tidak usahlah dipikir Sri Mulyani, tidak usah gitu lah. Itu tuh bukan kapasitas kita nak mikir. Tidak usah. Biarlah dunia kesehatan yang memikirkan. Kita mikir ini aja, acara ini mana? Sudah enjoy. Jauhi kok. Aku ini sibuk nih, artinya tadi kesini apa segala macam itu. Biasa baik. Tadi mobil lagi di dandan. Ya, makanya aku mesen Grab. Biasa baik. Bos harus diantar, ada kate urusannya. Jadi kalau nak bercepat aku diantar ambulan tadi kan. Bukan, kan pasti nguing-nguing kan. Ya, jangan. Tapi bukan itu, hiduplah biasa. Jingoklah wong tu mano. Ya membaur lah juga dok. Jadi sebenarnya COVID ini dengan setahun COVID ini tadi vaksin atau obatnya atau segala keadaan ini tadi ini menyebabkan kita sikok tambah pinter. Yang kedua mestinya kita tambah akrab. Nian selama ini COVID
Ini walaupun COVID dibilang jaga jarak, itu kan jaga jarak sama yang sakit. Ya. Jadi artinya jangan sakit. Kalau kita sehat berarti kita boleh kumpul-kumpul. Kalau mah itu sayangi kesehatan ini. Iya. Kan banyak yang nggak sayang lagi sama kesehatan ini. Benar. Mohon maaf ya, banyak nggak sayang. Pikiran diberat-beratkan, nggak sayang sama kesehatan. Sudah biasa baik. Makan tidak diejek-ejek lagi, pokoknya Ah, makan. Iya, benar. Kalau selagi makan Salah satu ciri wong sehat itu nafsu makan masih ada. Iya. Ini kan kalau acara bukan COVID waktu zaman kapan tahu ke sini kan ada kita makan-makan di sini Iya, kan. benar. Ada Zaman roti. COVID tidak pantas kita makan makanan. Kira-kira itu artinya boleh baik, cuman tidak pula hal yang penting dalam masa COVID itu. Jadi inilah ceritanya. Ya, Jadi bahaya idaknya itu tergantung dari tempat apa dok, gara-gara tadi. Yo, jadi kira-kira kan misalnya di Jawa tadi 65%. Ya. Berarti kasus yang COVID yang sekarang diumumkan itu sebenarnya karena umumkan agak jujur pemerintah ngomong kasus COVID adalah di Jawa. Nama itu baik mestinya. Nggak mau kayak gitu Di juga, Sumatera Dok. Selatan. Nah sekarang gue tanya nih, aku pernah ke dusun. Bini aku tuh Anggoman ya, jadi wong Komering nih. Aku ke sana, katik masker, katik COVID di sana. Ya udah pakai banyak. Jadi contoh misalnya, jadi sekarang ini vaksinasi kita di target ini katakanlah 1 juta. 1 juta orang itu paling banyak kaget harus divaksin adalah di daerah ibu kota kabupaten, ibu kota kota dan ibu kota provinsi. Di situ baik. Wong dosen ndak usah nak disinggung-singgung. Om bayakas kita yai-nyai di dosen Sehat kita banget. yai-nyai nak vaksin ndak usah diam-diam kan lah nih. Ya bila perlu unjuk anu bayang di dosen itu unjuk apa burgo laksona Jauh lebar dari Palembang nanti ya mau ke artinya Pempek. program itu kira-kira bukan program vaksin tapi yang di kota inilah. Kalau nyek-nyek gitu gede-gede gitu dosen tunjuk duit wae dong. Nah, itu. Salaman keset lebih bagus. Beli vaksin berapa? Vaksin itu paling enggak regonya minimal 500.000. Benar. Itu baru vaksinnya, baru regonya. Gawaknya dari Jakarta ke mana ke segala macam ini. Belum takutnya. Enggak. Nah, sebagainya banyak regonya itu. Banyak ya. Jadi tidak harus seluruh uang Divaksin, benar. benar. Jadi kalau menurut teori namanya herd immunity. Bahasa ilmiahnya herd immunity. Bahasa agamanya fardu kifayah. Bahasa kitanya aman yang sudah sehat disuntik vaksin, maka yang tidak sehat atau yang sakit dan punya penyakit tidak usah divaksin. Tidak usah nak makso. Aduh kemarin ada makso sama aku. Ada yai-yai datang itu. Tahan dulu, ada Dok. telepon. Ya, telepon dulu dok. Nunggu Yai tadi dok. Halo, Bapak Ebo. Halo. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. warahmatullahi. Iya, dengan siapa? Iya, dengan siapa? Dengan Baik, siapa kak? Alhamdulillah. Silakan nak nanya apa? Siapa dulu kak? Siapa? Aryo. Aryo di Palembang. Silakan. Ini semua dokter bukan saya ini termasuk yang parno atau yang takut karena vaksin ini dok. Nah ini biar masyarakat itu mungkin ada yang feedback dari dok takut untuk divaksin. Gimana itu dok? Ini dok suruhan mungkin dari vaksin itu atau ada efek-efek lain atau penjelasan Penjelasan dok ya. Mungkin itu aja. Ya. Baik, Baik, baik. terima kasih. Iya, penjelasan mengenai vaksin. Nanyanya itu. pakai bahasa Indonesia, jawabnya Palembang wae. Ya, ini. Palembang wae, dok. Palembang. Oke, Mani. Saya sampaikan, vaksin itu disuntikkan di masyarakat setelah lewat fase 3. Itu kalau ini supaya cerdas di masyarakat ini. Fase 3 itu adalah fase efikasi atau kemanjuran. Nah, fase 2 adalah safety, keamanan. Jadi artinya kalau vaksin sudah sampai fase 3 sudah lewat fase 2. Jadi pertanyaan ada efek samping enggak? Jawaban aku tidak. Karena sudah lewat fase 2. Tapi kalau kamu nanya tadi baru vaksin di baru fase 2, aku belum jamin. Tapi kalau sekarang sudah lewat fase 3 berarti aman. Nah, adapun efek samping yang dimaksud sebenarnya bukan efek samping, namanya KIPI. Kejadian pasca imunisasi, ya, KIPI. Jadi misalnya contoh, aku waktu divaksin itu, ya, habis divaksin itu yang jelas metabolisme naik, bahasa Palembangnya itu mesin itu panas. Panas, bergerak. Jadi ya. waktu aku habis disuntik, aku waktu itu disuntik jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi, kira-kira jam 1 siang itu mulai lapar. Makan.
Kaget jam 3 lapar lagi, sampai malam tuh lapar terus tuh. Jadi mesin tuh pecah di gas kencang dipacu gitu. terus. Dipacu terus. Nah makanya wong tua lansia sekarang yang divaksin, begitu divaksin lapor sama aku, Prof Yono, ngapa kami ngantuk terus nak tidur ya? Karena kamu mesin tua, aku mesin muda. Ini bahasanya. Jadi kalau kamu yang muda-muda ini kaget divaksin, terus ngantuk berarti kamu mesin tua. Nah ini penjelasannya ada ilmiah. Jadi metabolisme itu di gas. Kalau di gas masih muda itu nak makan. Tapi kalau di gas nak tua, nak kuawa lagi. Nak tidur. Nah, gitu. Jadi efek samping boleh dibilang enggak aman be. Kemudian vaksin itu ada 4 meja nih. Ini 4 meja nih, ada 4 nih. Ya. Meja pertama daftar pakai KTP. Jadi meloilah be, meloilah. Meja kedua namanya screening atau diperiksa, assessment bahasa Inggrisnya. Ya, diperiksa layak atau tidak layak divaksin, baru tanda tangan. Lagi ada di bawahnya namanya inform consent, ditulis di situ layak divaksin, kita tanda tangan, berarti kita masuk ke meja 3. Tidak layak divaksin, tanda tangan, berarti kita balik. Nah itu baik, jadi tidak usah ribut-ribut. Sekarang ada pertanyaan misalnya, Mak Mano kalau kita tidak layak tapi dipaksa, aku nih Satgas, lapor aku nih. Tidak boleh paksa-paksa. Tidak boleh masuk. Siapa yang nak nanggung kalau ada sesuatu terjadi? Vaksin tidak langsung menyebabkan misalnya ada kematian tuh karena vaksin, ada bengkak kaki, ada apa karena bukan, tapi vaksin bisa merangsang orang itu untuk tumbuh reaksi alergi namanya. Reaksi alergi. Jadi misalnya nih, kamu tahan enggak makan misalnya udang misalnya? Kalau kamu tidak tahan makan udang, kamu alergi udang. Alergi misalnya. Kamu kalau waktu kaget di meja 2 misalnya dipanggil vaksin, datang baik tidak salah. Tensinya tinggi, berarti conteng lah tidak pacak sebenarnya. Tanya lagi ada alergi, ada conteng berarti tidak pacak. Simpulannya tidak pacak. Tanda tangan balik. Nama itu. Jadi kalau ini kan bayangannya tuh, seru. Itulah galak. Kalau aku tidak galak bayang-bayang kena itu. Hidup inilah pening, yang ditambah-tambah lagi. Pening. Tidak tahu kalau kamu tak pening-pening, senang terus kamu. Uji dokter senang terus. Penyakit Ciko itu buntu. Iklan lagi. Ya. Rasa, iklan lagi pemirsa, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Warung Ebo. Masya Allah.